Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kemarin ada yang kita bahas, yaitu tentang membuat dialog ya. Pernah kita bahas sebelumnya bahwa sudah ada. Lah ini kita buat tutorial cara pakainya bagaimana. Sebenarnya sudah banyak tutorial dan sudah saya kirim ke grup juga ya. Ini ada yang saya kirim 2 ini kalau nggak salah, Getting Started ini dari channel Emilio itu, lalu dari Game from Scratch ini ada Dialogic ini judulnya, dan sudah kita share lewat grup, jadi silakan diakses linknya. Nanti mungkin saya tuliskan lagi di description dari video ini di YouTube-nya. Iya. Biar bisa mudah ditemukan video itu tadi sumbernya. Sebenarnya banyak video yang lain ya. Ini tentang Dialogic itu ada banyak. Ya, ada macam-macam nih, banyak yang ngajarkan nih. Ada dari channel-channel yang lain. Ini juga channel yang lain. Dan seterusnya gitu. Terus Dialogic itu juga bisa di-download dari GitHub ya. Ini aja, kita search ya. GitHub Dialogic itu ya, bisa diakses di sini. Ini tadi lokasi dari GitHub-nya yang bisa kita download. Kalau dari videonya, salah satu video yang di YouTube itu kita bisa download dari GitHub. Kalau kita lihat di sini, Dialogic di sini yang terbaru adalah versi 1.3 gitu. Dan kalau kita lihat ke asset lib, mungkin saya besarkan ini. Dialogic ini juga kalau kita buka saat ini sama-sama 1.3-nya. Jadi bisa langsung aja download di sini, download prosesnya ya. Ini masalahnya sudah diinstal di sini di project ini. Mungkin kita buka project yang lain. Jadi kita tutup dulu. Terus kita buka, salah kodenya, kita buat project baru aja ya. Tiga C, banyak 3 kayak ABC. Kita buat kosongan. Nah, dari sini kita mulai tutorialnya ya. Jadi untuk Dialogic sendiri, untuk setiap projectnya harus di-download gitu ya. Tapi nggak harus download juga. Tapi setiap projectnya harus disiapkan gitu. Jadi misalnya saya belum punya di sini, maka saya bisa download. Dilihat sini belum ada apa-apa ya di dalam di dalamnya resource ini, belum ada apa-apa, hanya ada icon dan default env trace. Kalau diinstal tadi, setelah di-download harus diinstal dulu. Kalau Anda lihat di sini, yang ketika kita klik install tadi
ada folder tambahan yaitu folder add-ons dan 2 file tambahan di luarnya yaitu license dan readme ya. Di dalam add-ons ini ada banyak file-file yang lain ya. Ya itu yang file-file nanti itu yang kita pakai. Oke, kita install. Setelah diinstal, nanti kalau installnya selesai, nanti akan ketambahan nih folder yang tadi saya sebutkan di sebelah. Install successfully. Oke, di sebelah sini ya folder add-ons yang muncul nih, folder add-ons yang kita bahas tadi muncul. Salah satunya adalah Dialogic. Kalau misalnya add-ons-nya ada lebih dari satu ya mungkin ketambahan lagi 1, 2, 3 dan yang lainnya. Saat ini karena foldernya filenya atau projectnya masih baru, cuma ada add-ons ini ya, Dialogic. Apa sudah bisa dipakai? Jawabannya belum. Kalau Anda lihat di sini cuma ada 2 dimensi, 3 dimensi, script sama asset lib ya. Ini masih belum bisa dipakai apa tadi namanya Dialogicnya. Oke. Supaya bisa dipakai kita ke project. Jadi yang sudah kita install tadi kita aktifkan atau kita enablekan dengan cara pergi ke project, lalu plugins ya, yang Dialogic ini kita enable, close. Nanti akan ketambahan folder baru lagi yaitu folder Dialogic ya. Di sini di folder, kalau folder yang add-ons ini Dialogic yang di sini yang di dalamnya add-ons itu berisi file bawaannya, file instalasinya, file sistemnya yang nggak akan kita utak-atik gitu ya. File bawaan yang dibutuhkan agar Dialogicnya bisa jalan itu ada di sini. Nah ini adalah folder yang harusnya berisi dengan file-file yang nanti kita tambahkan agar Dialogicnya sesuai dengan keinginan kita gitu. Mau kita kasih karakter, mau kita kasih custom event, kita rubah temanya, kita beri timeline dan lain-lain, nanti akan dicatat di dalam folder Dialogic yang di luar ini ya. Oke, ada Dialogic yang di dalam add-ons dan ada Dialogic yang di luar add-ons. Itu penjelasannya seperti itu. Supaya bisa jalan kita buat scene dulu. Scene ini bisa scene permainan yang sudah ada, misalnya kita buat scene-nya ini level 1 ya, nggak masalah, nggak harus level khusus scene khusus untuk Dialogicnya, bisa scene yang sudah kita buat gitu ya. Kita save, kok nggak ke save ya? Scene, save scene di luar aja, namanya level 1, save gitu ya. Lah yang tadi saya bilang nggak usah di download itu gimana? Jadi kalau ada project baru, kita tetap butuh mempersiapkan Dialogicnya, tapi kita nggak mau download nih, soalnya nggak ada internet atau gimana. Kita bisa pergi ke tempat projectnya kita tadi, kita copy dari situ. Nih folder add-onsnya tinggal kita copy aja ke project baru yang membutuhkan Dialogic ya. Kalau mau diambil add-ons Dialogicnya saja boleh, kalau mau diambil add-onsnya boleh, tapi kalau add-onsnya jangan-jangan nanti di dalamnya sudah ada add-ons lainnya selain Dialogic ya harus dipilih ya. Oke, lanjut ke sini, ngapain lagi? Nah ini yang tadi saya bilang bahwa di atas tadi cuma ada 2 dimensi, 3 dimensi, script, asset lib gitu ya. Sekarang ketambahan satu lagi Dialogic ya. Nah ini baru bisa kita pakai Dialogicnya dengan klik Dialogic yang di sini. Oke. Nah di sini Anda tahu nih ada tombol-tombol di sini yang timeline, karakter, definition, themes yang ada di dalam sini ya. Walaupun di sini nggak ada definition, adanya custom events ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kita bisa tambahkan dari sini nih, kita mau nambah karakter baru, mungkin yang utama pertama sekali, mungkin yang butuh ditambahkan itu ya karakter ya. Kita nambah karakter baru, nanti ini ada muncul karakter 163 itu ya.
tapi kita rubah aja namanya di sini. Misalnya saya sudah nyiapkan asetnya namanya beberapa gambar gitu ya. Mungkin kita masukkan dulu asetnya deh biar tahu. Ini AdAns ya, Logic, kita tambah lagi folder aset. Mungkin di dalam aset kita buat folder lagi. Maaf, nama foldernya gambar gitu ya. Gambar-gambarnya nanti mau saya masukkan di sini. Jadi saya pergi ke aset sini, lalu ke gambar. Nanti saya tinggal drag drop file yang saya butuhkan, yang sudah saya siapkan. Di sini saya punya beberapa gambar ya, karena saya nggak bisa gambar sendiri. Jadi saya ngambil gambar yang sudah ada. Ini mau saya pakai nih. Jadi ada gambar Disneyan gitu ya, beberapa karakter Disney. Saya drag drop aja, masukkan ke folder gambar. Ada yang nggak jalan kita hapus saja, nggak kita pakai deh. Yang nggak bisa dipakai ya dihapus saja deh. Jadi nggak tahu kenapa ya, PNG-nya nggak bisa jalan semua. Ada beberapa PNG yang bisa jalan, ada yang enggak. Karena saya download, nggak buat sendiri. Jadi kurang tahu ya, bisanya kenapa, nggak bisanya kenapa. Saya downloadnya dari PNGX itu. Silakan kalau mau nyari-nyari di situ, tapi kita kan pakai karakter buatan kita sendiri ya harusnya ya. Oke, karakter yang pertama kita buat tadi ada Twilight Sparkle. Tulisannya gini benar atau salah saya nggak tahu. Ya, kalau Anda mau ubah settingan yang lain ya silakan. Tapi untuk sementara biarkan gini aja. Twilight Sparkle, saya kasih warna sesuai dengan warnanya dia, ungu gitu ya. Itu buat apa warna ini nanti kita lihat buat apa, tapi sementara kita kasih warna ungu. Terus kita bisa nambah nih, tambah resource gambar. Kita kasih ini resource gambarnya, tapi sebelum resource gambarnya kita tambahkan, kita rubah-rubah dulu namanya biar gampang dia. Mungkin ini kita rename, mau yang kita pakai Twilight Sparkle, kita kasih nama Twilight Default gitu ya. Terus yang ini kita rename jadi ada dua gambar untuk karakter Twilight Sparkle. Ini Twilight sedih gitu. Nah, yang kita masukkan di pertama ini defaultnya adalah Twilight Default. Masuk gambar. Oke, dan kita mau masukkan di karakter yang sama ini ada gambar yang lain. Jadi kalau dia ngomong defaultnya gini, pas dia ngomong dan dia sedang sedih, maka yang muncul gambar yang lain, misalnya kayak gitu. Nah, ini kita bisa tambahkan. Cuma sebaiknya ukuran gambarnya kurang lebih sama ya. Ukuran gambarnya kalau bisa kurang lebih sama. Kalau enggak agak ini agak sulit diatur nanti. Ya, bukan gambarnya yang sama tapi ukurannya ya. Kenapa nanti kita lihat. Jadi kita punya ini. Ya. Sudah selesai. Orangnya ini karakternya sudah kita buat. Gambar dari orangnya yang muncul nanti ketika orangnya ngomong juga sudah kita buat. Nah, terus kalau mau buat percakapannya sendiri gimana ya? Misalnya ini kita masuk ke timeline sini. Di sini kita membuat percakapan dari satu atau lebih orang gitu. Caranya dengan new timeline ini kita klik. Sama kayak tadi ini kita ganti namanya. Misalnya percakapan 1 gitu ya. Ini perlu diingat-ingat namanya percakapan 1 ya. Kita zoom out dulu. Nah,
Jadi di kanan ini ada tombol-tombol banyak, di kiri ini masih sama yang tadi ya, munculnya beda ya. Kalau mungkin belum lihat, ini di kanan dari yang karakter tadi ada gambar yang kita pilih tadi. Terus di percakapan itu ada tombol-tombol yang di kanannya. Oke, kita kembali zoom in lagi. Nah, kita bisa tambahkan nih, karakter join itu berarti karakternya ada di tempat gitu ya. Artinya intinya sebenarnya adalah gambarnya dimunculkan atau tidak karakter tersebut. Jadi kalau orang yang ngomong tapi enggak, misalnya ini ya. Jadi kalau membuat ngomongan ya tinggal ini, text event ini. Misalnya ngomong halo gitu. Terus karakternya kita pilih di sini. Karakternya Alex, ya bener ya. Alex Sparkle. Nah, ini ungu tadi warna yang kita pilih nanti muncul di sini. Biar kita tidak kesulitan melihat harus membaca namanya, tapi melihat warnanya sudah tahu siapa karakter yang dipilih. Nah, misalnya default nih kan ada karakternya, gambarnya apa gitu ya. Ini memunculkan tulisannya atau tidak, ini documentation nggak penting, ini mau rubah, menghapus ya, memindah ke atas, memindah ke bawah, menghapus gitu. Oke, jadi begini saja nih, sudah bisa saya save. Di level 1 tadi kan belum ada apa-apa ya, kalau kita lihat belum ada apa-apa. Nah, untuk memasukkan dialog tadi ke scene ada dua cara. Yang pertama ini tidak dianjurkan, tapi sementara kita pakai cara yang pertama. Sebenarnya ada cara yang lain, mungkin saya nggak tahu, saya tahunya ada dua. Tapi ya kita pakai cara pertama, dan ini sebaiknya jangan dipakai, ini cuma untuk nyoba saja. Ya, jadi saya pergi ke add-ons, Dialogic, di sini ada PSCN atau scene, dialog titik scene ini. Anda bisa drag drop ke scene yang Anda inginkan, di mana dialog tersebut mau muncul gitu. Nah, gini ya, saya masukkan di mana aja nggak masalah, nggak harus di bawah. Soalnya pokoknya cuma memberitahu saja bahwa di sini ini kita mau menampilkan sebuah dialog yang sudah disiapkan gitu. Dialognya apa? Ini di ke atas ini, ke atas kanan kita bisa pilih timeline mana yang mau ditampilkan dulu. Misalnya percakapan 1, tadi kita yang buat percakapan 1 ada tulisan halo tadi ya. Kita pilih, maka nanti itu yang akan muncul seharusnya. Jadi kita coba aja muncul atau tidak. Kita jalankan, tadi belum di setting ya projectnya. Kita setting dulu project setting, run-nya di general, run. Nah, scene utamanya itu yang level 1 ya, supaya level 1 ini yang di load pertama kali. Oke, save, coba jalankan. Maka nah ini muncul ya karakternya atau Alex Sparkle, warna ungunya juga muncul di sini mewakili dia, tapi gambarnya tidak muncul gitu ya, karena orangnya belum ada di sini, belum arrive atau belum dihadirkan di sini, tapi suaranya sudah kedengaran gitu ya, halo gitu. Jadi segampang itu sih buatnya. Jadi kalau mau ngubah-ngubah, dia mau ngomong banyak gitu, bisa nambah lagi teksnya. Saya kok ngomong sendiri gitu. Nggak apa-apa deh, memang sendirian misalnya. Loh. Sini. Nggak apa-apa deh. Misalnya kayak gini ya. Ini bisa. Jadi kita buat ada 3 tulisan yang berurutan. Karakternya dikasih ini. Kita baru buat 1 karakter yang sama ngomong berturut-turut gitu ya. Kita coba jalankan lagi. Halo. Ya. Jadi bisa segampang itu membuat dialog, tinggal ngisi di sini tulisannya. Gitu ya. Terus bagaimana cara menampilkan ininya, menampilkan
portraitnya. Nah ini bisa dengan ini tombol yang hijau itu, karakter join, kita klik. Tentunya kita pindah ke atas sendiri ya, dia joinnya kan ya terserah sih di mana. Jadi kalau kita buat seperti ini default ya, berarti dia akan muncul karakter default, karakter Twilight Sparkle yang animasinya atau teksturnya atau gambarnya adalah default. Lalu di sini ada posisi, saya pilih yang pertama saja gitu ya. Nah ini kalau saya taruh di atas sendiri, kita coba aja, kita taruh di atas sendiri. Ketika dia belum ngomong, si Twilight Sparkle ini belum ngomong, apa yang terjadi? Saya kecilkan dulu. Ya muncul ya gambarnya, walau besar gitu ya. Oke, kalau ini ngomong ya tetap gitu ya. Jadi ini karena ini ngomongnya ya sudah pokoknya gitu. Terus kalau ini saya pindah ke bawah deh, gimana apa yang terjadi ya, kita coba aja. Jadi di atas ini karakternya belum join, halo, ketika ngomong halo, Twilight Sparkle ini belum join. Tapi setelah itu join, baru dia ngomong yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Kita coba. Jadi pertama nih gambarnya nggak muncul. Nah ketika dia ngomong yang kedua, dia join kan, gambarnya baru muncul gitu. Gitu. Atau misalnya kalau yang di sini nggak apa-apa deh, saya memang sendirian, dia lalu pergi. Ya, ini ada tombolnya nih, karakter leave. Nanti karakternya nggak muncul lagi gambarnya, atau gambarnya tadi dihapus dari layar gitu ya. Misalnya saya taruh di sini, kita coba aja. Jadi dia ngomong halo, terus join, gambarnya nanti default, posisi 1, posisi pertama. Di sini cuma ada 4 posisi ya. Saya taruh di posisi pertama, lalu ngomong lagi, tapi setelah hadir, lalu dia leave atau keluar atau pergi, lalu dia ngomong lagi sesuatu yang lain gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, kosong, nggak ada apa-apa. Untuk pindah ke ini ya, untuk pindah dari teks 1 ke teks kedua, teks ketiga, kita bisa pakai tombol enter atau spasi. Karena belum kita setting ya. Kalau saya klik ini nggak ngefek ya. Saya klik ini nggak ngefek. Pindah ininya pakai spasi atau enter. Nah gitu, saya agak ngomong sendiri. Saya pencet lagi, hilang ya. Jadi kalau leave itu gambarnya dihilangkan gitu. Oke, sekarang tadi kan gambarnya kebesaran nih. Nah, kita pergi lagi ke karakternya. Ini makanya saya bilang tadi kalau bisa gambarnya ukurannya sama, karena bisa kita scale, kita kecilkan gitu, 100% jadi 10% misalnya. Ukuran aslinya ini 4080 kali 3572, kita rubah jadi 10% nya saja, berarti tinggal berapa? 408 ya. Sama 357. Kita coba. Nah ini kemarin ngebug, nggak tahu ini bugnya dialogik yang 1.3 atau gimana, nggak jalan setelah saya kecilkan atau gimana ya, saya juga nggak tahu. Coba 10 gini saya, persennya dihapus ya, lebih jadi kalau kita ngeklik di sini, kita ganti angkanya misalnya jadi 30. Nah ini harusnya ada spasi, mungkin dia logiknya minta spasi 30 spasi persen gitu, maka nggak jalan. Jadi mending dihapus saja semua, skillnya ini dihapus semua, lalu kita klik 30 gitu. Kita coba jalankan. Kalau 30 nya saya save gitu, otomatis jadi 30% kan di situ ya. Ya, jadinya 30%. Oke, karena saya maunya 10 ya, ini saya ganti jadi 10.
Terus kalau kita coba lihat gambarnya seperti itu sudah bagus sih menurut saya ukurannya, cuma kurang ke atas ya, kayaknya kurang ke atas deh ini. Itu saya maunya lebih ke atas lagi. Nah ini bisa kita lanjutkan setelahnya. Skillnya ada offset X berarti pindah ke kiri atau ke kanan ya, sama offset Y pindah ke atas atau ke bawah gitu. Kalau nggak salah, kalau kita kasih nilai plus nanti dia akan pindah ke kanan, kalau kita kasih nilai minus dia akan pindah ke kiri untuk offset yang X. Untuk offset yang Y, kalau kita kasih nilai plus dia malah ke bawah, kalau kita kasih minus dia akan ke atas. Sepertinya seperti itu. Misalnya saya naikkan minus 50 gitu ya, kita coba apa yang terjadi. Ya, lebih naik ya. Tadi kan matanya ketutupan tulisan, sekarang lebih naik, mungkin lebih bagus gini ya. Oke, kita save dulu. Oke, tadi sudah belajar itu. Mungkin yang position sekarang kita nyoba karakter joinnya, kita pindah atas sendiri, terus dia join lagi, bisa nggak join lagi? Kita coba karakter yang sama join lagi, bisa nggak? Polek Sparkle tapi posisinya yang ke 2. Ini kita pindah down change, intinya gambarnya nggak berubah ya. Jadi pertama-tama gambarnya default, sekarang dia gambarnya tidak berubah gitu. Sama, ini gambarnya default, saya mau gambarnya nggak berubah, tapi posisinya kedua. Error nggak? Coba aja. Jadi pertama di sini, nah muncul lagi di sini. Jadi 1 dan 2 letaknya gitu bedanya. Enak nih, kita bisa nyoba-nyoba 1, 2, kita hapus di yang liftnya ini, atau kita pindah ke bawah sendiri. Kita tambah omongan baru lagi. Nasib gitu. Ini Polek Sparkle-nya kok terlalu pesimis. Ini kita taruh di atas. Karakternya tetap, tapi posisinya di 3 biar kita tahu. Di sini ada 5 posisi ya. Oh, ada 5 posisi. Berarti kita kurang 1 posisinya. Ke bawah, posisi keempat. Karakternya dulu, maaf. 4, lalu yang terakhir kita tambah teks lagi deh. Misalnya titik-titik aja. Itu terus tambah lagi join yang ke 5 sekarang posisinya ya. Polek Sparkle posisi kelima kita jalankan. Ini posisi pertama di sini, posisi kedua di situ, posisi ketiga di sini, posisi keempat di situ. Kayaknya kok kurang ke kanan ya buat saya posisi keempat. Oh, posisi kelima nih yang cocok. Oke. Jadi misalnya saya hapus ini ya, join-joinnya, saya pakai yang posisi 1 aja. Terus saya datangkan karakter baru. Tapi karena karakternya belum ada, kita siapkan dulu, kita tambah karakter. Karakternya adalah Rarity, warnanya putih karena biasanya Rarity warnanya putih. Nggak ada lagi yang saya rubah, saya tambahkan gambarnya dari aset yang sudah disiapkan tadi. Mungkin namanya jangan diganti ya. Nah, namanya saya ganti biar gampang. Di sini saya masukkan asetnya Rarity. Mau masukkan karakter yang lain bisa. Saya punya karakter Apple Jack, warnanya oranye.
Gambarnya saya ganti dulu namanya, project. Terus ada karakter lagi, pangeran gitu ya. Warnanya apa warnanya pangeran? Agak gini lah, agak kuning gitu ya. Terus ada karakter lagi, kelinci, warnanya agak abu-abu gitu. Dimana ya abu-abu itu? Sini. Oke. Kita ganti namanya. Ini kelinci. Gambarnya kelinci kita masukkan, gambarnya pangeran tadi belum. Udah ya, semua sudah masuk. Walaupun nanti perlu di setting-setting lagi ya. Tapi kita lanjutkan percakapan yang tadi dulu, percakapan satu ini. Mungkin yang terakhir ini masih kalau sparkle, yang ini baru Rarity-nya datang gitu ya. Jadi join dulu, Rarity join, positionnya yang kelima. Nah ini ada tombol di sini mirror the karakter. Soalnya kalau Anda lihat di karakter Rarity dia hadap ke kanan. Kita mau saya mau buat dia hadap kiri, berarti di mirror gitu ya. Bisa kayak gini. Ya, atau dari tadi itu, dari percakapannya tadi, dari timeline-nya ini Anda mirror. Gitu ya. Mungkin biar gampang dilihat, mungkin di sini aja saya mirror. Walaupun bagusnya mungkin yang di percakapannya yang di mirror ya. Soalnya lebih dinamis. Jadi pertama-tama hadap kanan semua karakternya. Kalau butuh dihadap kiri di percakapan ya dipindah hadap kiri di percakapan. Misalnya gitu. Nih mungkin ngomong tenang, kamu tidak sendiri. Gitu. Kita Rarity tadi karena nggak ada pilihannya ya, soalnya gambarnya cuma ada satu, nggak bisa milih gambar yang lain. Kalau mau Anda buat kasih gambar yang lain ya silakan. Ini yang live semuanya gitu, all karakternya pergi. Kita coba jalankan. Nah, moro-moro itu hadap kiri ya, sudah. Tinggal ukurannya kita kecilkan lagi. Saya ganti ukurannya lagi ke 10%, jadi saya hapus sampai persen-persennya juga saya hapus, nggak mau 10 gitu ya. Jadi memang butuh ngecek masalah ukuran-ukuran gitu. Nah, kalau 10% ternyata dia terlalu kecil. Ternyata ukurannya Rarity sama Twilight Sparkle ini nggak sama. Kalau ini 40-80, kalau Rarity 864 aja. Berarti kalau jadi 400 ya anggap aja dibagi 2 ya, berarti 50% lah. Kita coba. Masih agak besar sedikit ya. Coba 40. Ya, nyeting ukurannya yang harus. Makanya enaknya sih ukurannya semua karakter dibuat sama. Iya sudah bagus gitu. Sama kayak tadi sih, kurang ke atas, jadi bisa diataskan gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara pakainya. Tapi itu tadi baru, kalau mau pakai yang lain silakan ya. Ini ada yang saya coba mungkin baru itu dulu. Bentar, ini sudah berapa menit videonya? Mana ya? Masih setengah jam, oke. Setengah jam kok masih, nggak apa-apa.
mungkin cara yang benar aja, cara yang mungkin seharusnya dipakai ketika memasukkan, jangan seperti ini. Jadi ini saya hapus, saya delete mode. Oke. Nah ini kosongan kan ya, di dalamnya level ini mungkin ada scriptnya. Nah ini kapan dibutuhkan dialog tersebut bisa dipanggil. Misalnya saya hapus ya komentar-komentar ini. Misalnya ketika nubruk apa, atau ketika ngomong dengan siapa karakternya, mencet tombol apa, nanti dia baru ngomong gitu ya, bisa. Tapi sekarang kita coba yang on ready itu kan yang kemarin sudah dibahas, bahwa otomatis jalan ketika scene-nya ini di load atau dipanggil. Ketika scene-nya dipanggil dan sudah siap semua dijalankan scene tersebut, maka otomatis kode yang ada di sini akan dipanggil. Kode apa yang kita panggil? Ya kita misalnya buat variabel namanya dialog, atau yes dialog sama dengan dialogic, muncul ya, dialogic dot start, nama percakapannya tadi, timelinenya ya, timelinenya tadi adalah percakapan 1. Timeline itu yang mana? Yang di sini nih loh Rek ya, percakapan 1. Oke, kembali ke script percakapan 1, tapi ini belum ya, ini belum dimasukkan, ini baru disiapkan variabelnya. Kapan variabelnya dipanggil? Terserah mau manggilnya kapan sih. Tapi kalau misalnya dipanggil langsung di sini di bawahnya ya bisa. Misalnya tadi dialog ini diapakan dialognya? Oh ya, add child. Maaf, saya lupa. Child titik add chat langsung ya, child. Di dalamnya ini yang kita isi dialog. Jadi pertama kita siapkan dialogicnya, terus timeline di dalamnya apa yang mau dijalankan, baru kita panggil atau baru kita jalankan. Jadi ini cuma menyiapkan aja, persiapan dialogicnya kita siapkan, timelinenya kita siapkan, tapi ini menjalankannya. Kita berarti sama aja menambahkan child di dalam level 1 gitu. Jadi kita nggak usah buat scene sendiri, bisa kita masukkan scene lain dengan cara seperti ini. Save, jalankan, coba sekali lagi langsung muncul ya. Jadi gitu, mungkin cara jalankan yang betul. Jadi ya mungkin seperti itu dulu tutorialnya. Kapan-kapan kalau ternyata masih ada yang membingungkan, perlu dibahas ya silakan. Oh ada satu sekalian. Tadi kan kenapa kok pencet space, pencet enter itu yang membuat dialognya berubah dari teks 1 ke teks 2 begitu seterusnya ya. Karena di dalam project ini, project setting sudah ada input map. Dan dialogic ini pakai input map UI accept gitu ya. Kalau UI accept-nya ini ditekan, maka teksnya akan berjalan. Nah ini kita bisa tambahkan UI accept-nya dengan mouse kiri, ini belum ada ya. Misalnya saya mau teksnya akan pindah atau berjalan ketika saya tekan left button ya, kelihatan nggak? Ya, saya ulangi, UI accept ini saya tambah mouse button, left buttonnya add gitu. Jadi sebelumnya tekan klik kiri kan nggak ngefek tuh, saya klik nggak ngefek ya, tidak merubah percakapannya, tidak berlanjut gitu. Tapi karena sudah saya tambahkan di dalam UI accept, maka kalau ditekan harusnya jalan gitu. Mungkin ini tambahannya terakhir. Jadi itu rangkuman dari video-video yang tadi itu. Sebenarnya ada yang lain, masih banyak yang lain. Mau dibahas juga? Oke, dibahas. Ayo dibahas ya. Berarti ada terakhir kedua gitu. The final, the true final.
Yang belum dibahas itu mungkin tema ini, tema. Ini Anda bisa lihat temanya seperti ini. Layarnya kita lebarkan deh, tetap nggak kelihatan deh. Pangeran ngapain, ini kelihatan preview teksnya. Nanti bentuk anunya seperti ini, bentuk tampilannya. Nggak bisa di scroll ya, terlalu kecil. Ini kita bisa rubah-rubah sih gitu ya, temanya dari warna teksnya ini ya, ada shadownya atau tidak teksnya. Misalnya ini warna teksnya ini hitam, kita rubah jadi yang lain. Nah, silakan ini dirubah-rubah. Misalnya ini background colornya ya, bukan hitam tapi agak gitu misalnya. Teksnya bisa ya, ini kita otak-atik ini settingannya. Teksnya karena tadi sudah berubah agak terang, teks colornya kita ganti jadi agak gelap, hitam gitu ya, bisa gitulah. Jadi bisa di styling sendiri pakai di sini. Ini posisinya bisa diapakan lagi ya, ukurannya bisa dirubah-rubah lah, dicoba-coba aja ya. Mungkin itu aja yang terakhir, benar-benar terakhir ya, nggak ada lagi yang lain. Jadi tentang, mungkin nanti kapan-kapan kita coba, kalau Anda sudah punya dialog beneran mau dimasukkan ke game terus bingung masukkannya, silahkan dibicarakan dengan saya, nanti kita buatkan video untuk masukkan itu ke game ya, mungkin dari kodenya atau apa. Tapi sekarang cukup sampai sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.